7. Kakak begini nggak baik deh. Suka nggak? Suka banget. Tapi baru pertama kali ketemu langsung begini. Polisi datang nanti susah jelasinnya. Terus yang paling kamu suka yang mana? Suka. Maksudnya APA. Setan, jangan kira kamu ngecat rambut putih. Terus aku takut sama kamu. Bilang aja kamu bawa aku kemana. Ini mimpimu. Aku, Yu Lau, Jiwa. Yang resmi. Kamu kayak sampah. Pantas aja seumur hidup sendirian. Kamu bilang apa? Kamu 7 kali hidup sendirian. Kali ini, aku kasih kamu 7 jodoh. Harusnya kamu hargai. Biar nggak sendirian lagi. Aku. 7 kali hidup sendirian malah dipilih sama kamu. Ah, jangan pikirin detailnya. Yang penting sekarang, cepetan. Nikmatin aja cintamu. Ayo. Terus yang paling kamu suka yang mana? Mimpi basah cowok brengsek juga mesum. Ya ampun. Aku di sini cerita sama kamu. Mimpi siangku yang menyedihkan. Kamu gak kasihan sama aku, malah marahin aku masih mau hidup nggak? Jangan panggil aku tante, orang gak tahu. Malah dikira aku selingkuhan bapakmu. Mulut kamu kesini. Aku mau nanya, kamu percaya sama Yu Lau nggak? Mimpi basahmu. Nanya aku buat apa? Di mimpiku ada kamu juga. Preman. Jangan bilang begitu, matamu dalam mimpi itu. Postur tubuhmu. Kamu. Jangan marah, jangan marah. Baik. Kamu bilang seorang pria yang memakai rok mini. Menutupi setengah pantatnya. Berbaring di ranjang ruang gawat darurat. Video mengoleskan obat ke pantatnya. Diunggah ke internet. Bisa dapat berapa banyak like ya? Kamu gak bisa main-main ya? Waktu di ruang gawat darurat itu, aku karena siapa? Benar-benar cuma mimpi. Lagi pula kalau di mimpi itu nggak ada kamu. Kehormatan perjakaku udah hilang. Benar-benar. Ayo, minum satu. Aku tahu di hati Ibu Tiri, ada orang yang disukai, bisa muncul di mimpiku ini. Orang miskin. Memang agak merendahkan. Tenang sampai di sini saja. Ternyata sampah. Pantas jomblo. Kapan? Bawa pacar yang kamu suka. Keluar minum sekali. Kamu mau ketemu dia? Aku. Mau kabur lagi. Aku bunuh kamu. Kamu nggak apa-apa. Atau ganti dialog. Atau ganti kamu yang dipukul. Ngapain masih diam lari sana? Apa kamu bilang apa? Ayo. Preman. Pantatmu yang nabrak aku. Kamu. Nggak bisa main begitu kan? Hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Yuhan, kamu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Bunuh dia. Lari cepat. Siapa yang menelepon polisi? Saya yang menelepon polisi. Itu nada dering ponsel saya. Setiap kali dia menelepon saya, selalu bilang, habis-habis. Dari jauh terdengar seperti suara mobil polisi. Kamu adalah milikku. Mimpi indah. Yuhan. Kamu. Mama kecil. Kamu nggak punya rasa simpati. Pelan-pelan dong. Selain itu, kalau kamu nggak bisa membalut, jangan membalut. Gimana aku keluar begini? Malu banget. Lain kali suruh lari. Lari cepat. Aku takut. Tinggal satu mama. Masih bisa bercanda berarti pukulannya kurang keras. Tekan sendiri.
Gimana rasanya? Nyata. Mimpinya keren. Apa maksudnya? Berbagai maksud. Mama kecil, kenapa di mimpiku ada kamu lagi? Siang-siang udah mimpi indah. Kamu brengsek. Kenapa punya niat jahat tapi nggak punya nyali? Itu nggak seru. Yu Lao bilang aku 7 kali hidup sendiri. Aku juga nggak punya waktu buat latihan nyali. Dia ngomong apa sih? Aduh Shan, dia lajang sejak lahir. Otaknya bermasalah, jangan pedulikan Shan dia. Shan. Kenapa panggilannya begitu mesra? Sia Shan sahabatku. Kalian berdua kapan jadi sahabat? Saat kamu pingsan, Dia pakai aku jadi tameng waktu berantem. katanya kamu enggak peduli. Malah bantu dia ngelaporin polisi palsu. Aku ingat. Nyelamatin kamu bukan buat nyelamatin diri sendiri. Aku Xia Shanshan enggak pernah ngutang budi. Ya udah kamu pikir-pikir aja. Gimana mau balas budi sama nyawa kamu? Yuhan jangan keterlaluan. Aku enggak keterlaluan. Kamu mau gimana? Aku mau kerja. Kerja. Katanya kamu baru aja kerja di tempat baru. Yuhan, ini udah tahun ini ganti kerja yang kelima kalinya. Aku bisa apa? Lingkungannya enggak bagus, gajinya kecil. Teman kerjanya enggak ramah. Dua bosnya malah kabur bawa uang. Kamu mau aku gimana? Yuhan, Iya. Mulutku terlalu tajam gampang nyakitin orang. kamu tunggu aja kelaparan. Oak, aku kasih kamu kerja. Di sini. Butuh tuan muda. Tuan muda. Ayo. Tuan muda nyaman enggak? Aku mau jadi tuan muda. Oke. Tuan Yu. Xia Shanshan kamu ngejek aku ya? Di rumah kamu panggil yang bawa piring tuan muda. Silahkan pakai pelan-pelan. Semoga senang bermain. Itu tempatnya seharusnya punya aku. Noda hidup aib besar. Bukan kamu ngapain liatin. Dasar sampah. Seumur hidup enggak bakal ada cewek. Enggak tentu juga. Mimpiku lebih bagus dari punya kamu. Aku saranin kamu, cari uang lebih banyak. Jangan bermimpi di sana. Punya beberapa uang kotor hebat ya. Tak bisa menyembunyikan kekentalanmu yang seperti orang buta huruf. Kamu siapa sih? Saya Sao dari keluarga Sao Dianbu. Siapa yang suruh kamu melapor? Kamu berani ya? Kamu tidak berani ingin pinjam keberanian, tapi kamu laki-laki. Gimana caranya pinjam? Aku tidak mau mengambil sabun. Tangkap dia. Aku minta maaf padamu. Jangan sombong kalau ada masalah. Kita siapa dengan siapa? Belum selesai. Ambil sabun. Bisa dibicarakan. 4.000 untuk emas pertama. Benar-benar ingin memuji diriku sendiri. Mohon Nona pulang. Aku tidak mau. Nona. Kamu bilang kamu sudah lama kabur dari rumah. Ayah dan ibu khawatir dengan keselamatanmu. Paman Chen kamu pulang dan bilang pada mereka. Aku sudah berusia 7 kali lipat dari 3 tahun. Biar mereka tidak khawatir lagi padaku. Nona kamu bilang ini itu. Pokoknya selama masih memaksa aku menikah dengan keluarga Ming, aku lebih suka mengembara seumur hidup. Paling-paling, aku tidur di bawah jembatan. Minum air dingin makan roti kukus. Nona. Anak laki-laki keluarga Ming hilang waktu kecil. Sekarang sudah ada petunjuk. Kalau dia kembali, Nona kamu tidak mau. Kamu harus tetap menikah. Ini sudah ditetapkan oleh kakekmu. Ayah juga tidak bisa campur tangan. Paman Chen kenapa banyak bicara? Sering-sering menikahkan. Zaman apa ini? Lagi pula, aku sudah punya orang yang kusukai. Dia itu. Wah. Kenapa aku lari? Tunggu. Tunggu nenekmu. Hei di sini. Pukul dia. Apa aku seharusnya ngomong dulu? Pukul dia terus bakar kertas untuknya. Yu Lao benar-benar tidak bisa diandalkan. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Secara logis, dialogku seharusnya aku baik-baik saja. Tapi, perasaanku yang sebenarnya lumayan sakit. Aduh,
Kamu kenapa sampai bikin dia marah? Sampai dipukul seperti ini? Apa kamu mencuri istrinya? Atau mencuri anaknya? Ini. Ini riasan luka perang yang sedang tren tahun ini. Kamu belum dengar. Apa kalian lupa? Aku masih di sini. Maaf ya, anakku memukulku. Bantu aku berdiri. Aku Yuhan. Cantik. Nama lengkapmu siapa? Aduh, lihat kamu. Anakmu masih memukulmu terlalu ringan. Aku Wenwan. Kamu sebagai ayah? Pukul dia. Berhenti. Aku hanya menyarankanmu. Sudahlah, kamu baru aja memukul 2 kali. Sudah jadi anak orang. Kalau di psikologi kamu, bukan manusia Kamu lagi. benar-benar jago menengahi. Bukan. Cantik. Apa kamu harus membelanya? Aku di sini. Nona, kalau kamu bisa menemani saya dengan nyaman, saya bisa memanggilmu mama kecil. Saya tidak peduli dengan suasana hati. Tuan Zhao, kamu bilang saja dari awal. Saya juga bisa memanggilmu. Pukul dia. Ingat, belikan saya yang termurah. Alkohol dan perbannya. Pukul dia. Berhenti. Saya bilang ya. Saya adalah Tuan Zhao, dari keluarga Zhao, Zhao Hayang. Saya di sini. Sekarang kamu sudah menjadi milik saya. Kamu siapa? Kamu tidak pantas. Pantas atau tidak? Coba saja dulu baru tahu. Saya Tuan Zhao, dari ibu kota. Kamu siapa? Tidak ingin keluarga Zhao menghilang dari Yandu. Lepaskan pria dan wanita di sampingmu. Kamu siapa? Keluarga Wen dari Kyoto. Apa yang baru saja saya katakan padamu? Semua itu adalah pengalaman saya menghadapi krisis. Berhasil atau tidak kamu sisihkan dulu. Yang penting kita tidak kalah dalam hal semangat. Kamu pakai saja. Ya. Pengalamanmu itu, asal mulut tidak usil. Keluarga Wen dari Kyoto. Orang dan hartanya sudah menjadi milik saya. Aduh, jangan lihat. Barusan mereka juga tidak membunuh saya. Sekarang juga tidak akan menyerang diam-diam. Tenang saja. Ayo. Kamu sedikit aneh. Kamu sama seperti saya. Kamu memuji saya atau ingin mencaci saya? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Wenwan, kalian sedang apa? Siapa yang tidak punya mata? Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Ini adalah kantor direktur. Silakan keluar. Kamu yang tanya. Barusan kami berdua sedang apa? Bukankah saya datang untuk menjelaskan kepada kalian? Perilaku kalian tadi. Sungguh. Perilaku apa? Kalau bukan karena kamu tadi di lift mendorong saya, mungkinkah saya seperti itu? Untung ada bos. Menyelamatkan situasi yang hampir kacau. Sudahlah, tidak apa-apa. Asalkan sudah jelas. Kamu marga Wen. Bos Feng, nama saya Wenwan. Wen dari Wenwan. Banyak bicara. Bos Feng, dia memang marga Wen. Baru 1 bulan di perusahaan, di departemen penjualan kita. Apa hubunganmu dengan keluarga Wen di Kyoto? Tidak tahu, tidak pernah dengar. Kenal. Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu. Bos Feng, masalah tadi sudah selesai. Kamu yang tidak mau selesai. Mari kita bicara baik-baik. Kamu sakit ya? Kamu punya obatnya? Bos Feng sudah kasih jalan keluar. Kamu masih belum pergi. Wah. Ternyata Supervisor Song ingin mengulang sejarah. Yuhan, Songi ada apa? Kamu kenal dia? Bos Feng, jangan dengarkan omongannya. Lihatlah wajahnya yang berantakan. Dia sakit jiwa. Mulai saja. Saya Yuhan, sangat terhormat di antara 1/4 miliar orang di negara ini menemukan saya dan mengundang saya bekerja di perusahaan ini. Cari perhatian. Percaya diri itu baik. Lalu, apa kemampuan pribadi yang menonjol dari Anda? Selain kemampuan fisik, bakat yang luar biasa, yang paling penting adalah kesetiaan. Contohnya apa? Contohnya perusahaan tidak bangkrut, saya tidak pergi. Sayal, kamu ini mendoakan perusahaan bangkrut ya? Kalau misalnya perusahaan Anda, karena kalimat saya ini, jadi bangkrut, yang bertanggung jawab pasti orang yang tidak kompeten. Orang ini ada masalah di otaknya ya? Mas, jangan begitu mas. Anda tadi di lantai bawah, sudah mengenali saya. Saya tidak, saya baru saja. Tidak masalah, tapi Anda tidak bisa menyangkal. Anda sengaja membuat saya malu di lift. Sekarang ingin memanfaatkan situasi, tidak ingin menyelesaikan masalah kecil, malah ingin melibatkan orang lain dan menyalahkan saya. Bisa Anda jelaskan? Jangan-jangan Anda suka sama saya? Bilang saja dari tadi, jahat. Bukan otaknya. Ngomong-ngomong Pak Yu, wajah Anda berantakan sekali. Ada apa dengan Anda? Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, bahkan lebih parah dari ini. Selain itu, wawancara Anda tadi bermasalah. Banyak akal-akalan, kurang tulus dan serius. Ekspresi juga terlalu absolut. Pemahaman belum matang.
Saya juga merasa Mener Song tidak salah. Kami di Hairui butuh karyawan yang berjiwa serigala. Anda takut perusahaan bangkrut dan Anda menganggur ya? Lihat wajahmu saja sudah tidak disukai. Sekarang memang susah cari kerja. Pria sejati bisa tunduk dan bisa bangkit. Saya minta maaf. Yuhan, saya mewakili Mener Song minta maaf kepada Anda. Bukan Direktur Feng. Saya ini, dia mewakili perusahaan. Dan juga mewakili saya. Ini Caslehen, saya dalam bekerja. Ada masalah? Maaf. Terima kasih Pak Feng. Hairui memiliki pemimpin seperti Anda. Adalah presiden direktur. Hairui memiliki seorang presiden direktur yang berkualitas tinggi. Perusahaan pasti akan semakin baik. Pak Feng, apakah Anda masih membutuhkan karyawan? Ternyata tujuanmu adalah ini. Sejak awal, Anda tahu teman Anda mengalami perundungan di tempat kerja. Dengan alasan membelanya, menunjukkan kemampuan sistem Anda, dan bahkan menyertakan saya dalam rencanamu. Baiklah, saya kekurangan seseorang seperti Anda. Asisten khusus. Mau tidak, Pak Feng? Jika saya tidak melakukannya dengan baik, Anda bisa memarahi saya kapan saja. Mener Song, bawa Tuan Yu, mengenal Hairui secara menyeluruh. Baik, tenang saja. Song Yi si licik. Saya ingat Anda. Seluruh grup di paruh pertama tahun ini. Total laba turun 25%. Biaya naik 0,75%. Jika tidak naik di paruh kedua tahun ini, Anda tidak perlu menjadi presiden direktur lagi. Mengerti, Ayah? Jangan terlalu dekat dengan saya. Saya bikin ayah kendemyo. Adalah Pak Feng, saya akan berusaha sepenuhnya. Harus. Pak Feng. Suite saya. Kamar mandi kantor rusak. Jadi kesini untuk kenyamanan. Bukankah saya menyuruh Song Yi membawa Anda mengenal lingkungan kerja? Bukankah ini jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Dia ingin memaksa saya pergi. Bisa dimengerti. Hai Song Yi, datang ke toilet area kantor. Sekarang juga. Jangan. Tidak baik begitu. Jadi kayak aku mau ngadu saja. Sebenarnya apapun yang kulakukan sama saja. Yang penting gaji tetap masuk ke aku. Serius? Cukup hukum kecil-kecilan saja. Setiap hari pasti ketemu juga. Kalau sampai rusak hubungan tidak baik. Manajer Feng, sebenarnya saat kamu tersenyum itu tampak cukup bagus loh. Kenapa selalu muka tegang begitu? Kalau mau tertawa ya tertawa saja. Siapa bilang? Bos harus selalu pakai wajah serius. Manajer Feng, dia kan baru datang. Dia belum tahu aturannya. Aku sedang mengajarinya cara kerja di Hairei. Makanya aku tugaskan dia. Aku tahu. Saat ini yang paling penting baginya adalah mempelajari aturan. Kamu benar. TAPI, beliau aku, member wannya pergi sekarang. Baiklah tidak masalah. Manajer Feng, orang dari perusahaan Jinxiu sudah sampai. Bilang saja aku tidak ada. Perusahaan Jinxiu. Di belakangnya ada konglomerat Wen dari ibu kota. Selain keluarga Ming, keluarga terkaya nomor 1 di ibu kota. Tidak ada yang berani meremehkan keluarga Wen. Keluarga Wen. Keuntungan. Baiklah, atur pertemuan. Sudah ingat semuanya. Tidak ada yang terlewat. Baiklah, lakukan sesuai dengan apa yang aku katakan. Manajer Feng. Lebih banyak tersenyum. Kurangi akal-akalan kecil. Aku butuh kebijaksanaan besarmu. Aku jalankan tugasku. Kamu tersenyumlah. Tidak ada konflik kan? Dasar mulut besar. Memang tidak ada konflik. Wenwan, kamu bodoh banget sih. Hei, apakah kamu mati karena kebodohan di kehidupan sebelumnya? Kok gak bisa melayani orang sih? Udah sebulan kamu di perusahaan ini. Bahkan rasa bubble tea favoritku. Kamu gak inget ya? Kamu sakit ya? Aku beliin aja udah bagus. Aku datang untuk kerja. Bukan buat melayani orang. Oke, berani ngel ya? Kamu siapa sih? Kamu sakit ya? Aku pikir bubble tea siapa yang gak mau. Ya buang aja ke tong sampah. Kok bubble tea ini bisa ngomongnya? Kamu siram bubble tea aku. Malah bilang aku tong sampah. Aku gak bilang gitu kok. Aku saksiin dia bilang kamu tong sampah. Bukan ngatain kamu. Tunggu aja kalian. Kalau bukan karena tubuhnya yang gede, udah aku gebukin. Kalau bisa menang ya lawan. Kalau gak bisa ya lari. Atau tusuk dari belakang. Apa sih ini? Gitu dong, buka pikiran. Si pecundang pun bisa maju. Ayo aku ajak kamu ke suatu tempat. Pasti pikiran kamu juga bakal terbuka. Ayo kerja dong. Perusahaan kan ada peraturannya. Pacaran sesama departemen, entah dipindahin paksa, atau keluar. Ya, sebenarnya direktur sebelumnya pernah buat aturan internal. Siapapun itu, harus memecat salah satunya. Itu permintaan Direktur Feng. Wah, keren banget. Dopamin, serotonin, endorfin meledak semua. Kalau aku sama cowok ganteng, ngedate di tempat ini. Pasti seru banget. Ini tempat rahasia aku. Buat kamu. Nanti kamu bisa bawa pacar cowok gantengmu. Main sesuka hati. Oke, kalau gitu aku nikah di sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat apa?
Gak ada apa-apa, aku cuma merasa seneng aja bisa bareng kamu. Wah, pujian setinggi itu ya. Tapi aku bukan cowok ganteng. Gimana kalau aku sungkem aja? Ayo, aku udah siap. Anggap aku kakak atau ibu. Langsung naik pangkat aja. Tapi memang nyaman sih bareng kamu. Lebih baik daripada yang manis-manis gitu. Juga lebih baik daripada anak orang kaya. Dasar jomblo dari lahir. Anak orang kaya kenapa sih prasangka aja? Bagaimana kalau aku juga anak orang kaya? Kalau kamu anak orang kaya, berarti aku anak orang terkaya. Yandu Sao Gongzi. Terima kasih udah puji aku ya. Aku bukan puji kamu kok. Kita berdua kampungan aja lebih baik. Kampungan? Kok kedengarannya aneh ya? Kalau orang tua aku tahu, pasti aku dikirim buat jolah ulang. Kalau orang tua kamu, Itu apa ya? berarti senior yang gagal. Hahaha. Ngomong apa sih yang beneran? Kalau aku bisa ketemu orang tua aku, penyesalan terbesar dalam hidupku adalah belum nemu istri. Kamu anak yatim. Bukan. Aku cuma mikir, kalau aku bisa ketemu orang tua kandungku, berarti ada 2 orang yang bisa kasih aku uang. Kamu memang anak yang berbakti. Ayo sini, aku lihat mulut anak berbakti ini. Dasar otak udah kebanyakan air. Suka nggak puas nggak? Kenapa sih bodoh banget? Kamu suka Yuhan? Feng Zong kenapa? Tiba-tiba peduli sama kehidupan pribadi karyawan. Iya atau enggak? Aku mau mencintai sepenuhnya. Lupa lagi lagunya gimana. Aku akan kerja dengan baik. Lari. Aku memang suka Yuhan. Suka sama sikapnya. Yang enggak ada apa-apa lagi. Dia setiap hari kelihatan bodoh. Imut banget. Dia punya apa lagi? Ya juga, sikapnya yang kikuk dan penakut. Gak ada alasan buat dilihat lagi. Tapi kamu harus tahu, 2 orang sampai akhir. Butuh banyak kondisi objektif. Apa aja kondisinya? Aku nggak ngerti. Aku mau kamu keluar dari Hairui Group. Jauhi Yuhan. Kayaknya Feng Zong juga suka sama Yuhanku. Waktu itu dia berdiri di sini. Aku langsung suka sama dia. Aku yang pertama suka sama dia. Aku yang pertama kenal dia. Kamu memang masih kecil. Masih mau ngurusin siapa yang duluan. Harus pakai kemampuan dan kekuatan. Maksud kamu, kami cewek biasa, nggak pantas suka sama Yuhan. Yuhan itu dari kalangan bawah. Dia kuat. Tapi menghadapi lingkungannya. Dia hebat. Tapi dia nggak bisa bantu kamu naikin hidup. Ini kejam. Tapi ini kenyataan. Walaupun Putri Wen dari Kyoto datang, aku tetap mau dapetin dia. Kenapa harus maksa aku? Paman Chen aku di Hairui. Sebentar lagi akan membuatmu mengenaliku kembali. Wenwan bilang ada urusan di sini. Bahkan bayangan orang pun tidak ada. Rahasia. Cocok nggak? Hei Ibu Tiri. Jangan bicara dulu. Tolong sampaikan ke si Kakasia itu. Biarkan dia pikir dulu di kehidupan selanjutnya sebelum membalas budi. Di kehidupan ini aku lebih memilih jadi penggembala sapi daripada jadi tuan muda. Udah tutup telepon. Penculikannya. Bawa aku ke sini buat apa? Menghadap Nona. Nona akhirnya memutuskan pulang ya. Nanti dulu. Barang yang aku minta sudah siap belum? Sudah siap. Tapi Nona, Cepat keluarkan. Pertama kali aku merasa, gelar tidak berguna keluarga Wen kita. Dan barang-barang tidak berguna itu berguna. Apakah kamu dari keluarga Wen? Sekarang aku pantas bersama Yuhan belum? Informasiku tidak salah. Kamu memang putri keluarga Wen. Permainan ini jadi lebih menarik. Kita bersaing secara adil. Biarkan Yuhan memilih sendiri. Jangan ganggu keputusannya. Aneh ya Yuhan kok belum datang. Baru saja janji sama aku langsung ingkar. Gimana aku mau ngatur? Apa maksudnya? Aku suruh Yuhan juga datang ke sini. Dulu aku kira kamu polos. Ternyata kamu juga bisa main licik. CEO Feng, pemahamanmu tentang licik harusnya berdasarkan kemampuan bukan. Kamu anak kurang ajar. Tidak ada yang angkat. Dimatikan. Paman Chen Nona. Jangan panik. Aku segera kirim orang untuk mencari.
Ternyata kamu si penipu. Kamu pukul aku, kamu penipu yang jujur. Kenapa kamu memukulku? Kenapa tidak menjadi tuan muda? Kenapa pergi tanpa pamit? Kamu bilang kenapa? Kamu malah bertanya kenapa? Bukannya ingin masuk ke dalam. Kasih kesempatan juga kamu tidak bisa. Siapa yang tidak bisa? Aku tidak bisa sembarangan bertindak. Aku juga bukan orang yang sembarangan. Kamu ini wanita atau bukan? Sangat galak. Taeyeon, jangan buat suara seperti itu. Lalu kamu mau orang lain bagaimana? Kurasa kamu bukan untuk membalas budi. Kamu hanya ingin mengolok-olokku. Tuan muda adalah pekerjaan yang kamu inginkan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan balas budi. Murni posisi pekerjaan saja. Kamu sendiri yang tidak bisa. Bagaimana kalau kamu ganti posisi kerjaku? Kalau memang tidak bisa, kita bisa coba bisnis jasmani. Juga tidak masalah. Jangka panjang atau sekali saja. Anda yang tentukan. Siapa tahu. Aku bisa menjadi bintang utama di sini Pak Sia. Bagaimana kalau Anda mencobaku? Coba dulu baru putuskan. Menang-menang. Sudah selesai. Aku cantik tidak. Badan bagus tidak. Aku suruh kamu bicara. Bolehkah kamu bicara? Sebenarnya salahku apa? Kamu tidak ingin membalas budi. Kamu ingin balas dendam. Syarat yang kamu ajukan. Dalam lingkup pekerjaanku. Tidak bisa dilakukan. Tidak bisa bilang saja. Kenapa kamu memukulku? Sikapmu membuatku tidak bisa menahan diri. Shanshanku. Kamu ngapain? Ningyuan, sudah kuingatkan kamu. Di sini tidak menyambutmu. Kamu menyambutku atau tidak itu urusanmu. Yang penting aku senang. Wah keren banget aku suka. Terima kasih. Kamu siapa sih? Aku perlu kamu suka. Wataknya lebih keras dariku. Kalau begitu anggap saja kamu tuli. Semua tidak terdengar. Apakah begitu katanya? Biasanya yang sering kita dengar adalah, aku salah. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Ya tidak bilang apa-apa. Kamu siapa sih sebenarnya? Berani bicara seperti itu padaku. Bilang. Apa hubunganmu dengan Shanshan? Dia pacarku. APA. Pacar. Yaitu pasangan. Setelah menikah jadi suami. Tolong aku sekali lagi. Aku bukan orang sembarangan. Aku tidak ingin merusak reputasiku sendiri. Tidak mau bantu. Apa? Kalian berdua bicara lebih keras. Aku tidak tuli. 100.000. Benar, aku memang pacarnya yang sah. Calon suaminya di masa depan. Ningyuan cepat suruh mereka berhenti. Aku tidak mau pukul sampai mati. Kamu akan jadi milikku. Logikanya jelaskan. Kalau kamu tidak ingin mendapatkan mayat, berhenti sekarang. Ada Shanshanku. Kamu menyakiti dirimu sendiri karena orang seperti ini. Aku sangat kecewa. Pijat tidak sia-sia dipelajari. Proyek ini benar-benar bisa dipertimbangkan. Tanpa dia tidak ada aku. Nyawa saya miliknya. Lalu saya ini apa? Saya Ningyuan ngejar cewek. Nggak pernah lebih dari 2 hari. Kamu sudah 10 hari. Ini membuktikan. Saya juga tulus padamu. Bisa nggak kamu berhenti ngejar-ngejar saya? Saya nggak suka kamu. Dari sekarang dalam hidup saya. Hanya ada dia. Shanshan saya. Saya suka tipe cewek kayak kamu. Yang setia dan berprinsip. Seumur hidup saya akan terus suka kamu sampai kamu menerima saya. Nggak asik. Tadi saya bilangnya kan serius banget. Aduh iya sih. Serius banget. Ayo cari cewek lain. Nggak suka Shanshan lagi. Suka Shanshan sama cari cewek lain. Apa itu bertentangan? Nggak bertentangan kok. Iya. Bos Sia. Tolong bantu saya. Omongan kamu tadi masih berlaku nggak? Ngomong aja sih. 100.000 kamu nggak boleh ingkar janji. Nuan-Nuan pernah membela saya. Sekarang ada uang, saya pasti akan beliin dia baju bagus. Ini hutang budi kamu ke saya. Sudah lunas ya? Bos. Kedepannya kalau ada kejadian kayak gini lagi, kamu bisa panggil saya kapan aja. Bahkan kalau saya mati sekalipun, saya akan jadi angin dan datang, membuat mereka silau. Oke, itu ya lain kali jangan telepon saya. Hubungan kita kan dekat banget. Dengan kemampuan kamu, kayaknya bisa ngalahin Ningyuan mereka bertiga dalam hitungan menit. Kenapa sih sampai mau bunuh diri? Saya nggak bisa bermusuhan sama dia. Kalau begitu kamu
Sengaja menggantung dia atau kasih dia kesempatan? Ngomongin hal yang gak penting, apa urusanku? Udah ngitung sampai mana? Han, Wennuan. apa aku telat? Gak telat kalau datang lebih awal, kalian juga bakal kena pukul bareng. Siapa yang mukul kamu? Itu nggak penting. Yang penting adalah gimana kalian bisa nemuin aku. Bodyguard ini semua kalian yang sewa ya? Pasti mahal banget ya? Wennuan adu adil. Sekarang update informasi buka kartu dong. Enggak deh. Kalau update informasi takut data hilang. Bisa nggak kalian ngomong yang aku ngerti? Oh Hanin, tolong bayarin fee mereka dong. 100.000. Kamu anak boros. Yuhan, cuma cinta yang bikin masalah. Cowok brengsek ini baru beberapa hari nggak ketemu. Udah ngegombal lagi. Kamu tahu nggak mereka berdua gimana? Kamu juga suka dia ya? Segitu jelasnya ya. Yuhan sih nggak berguna. Sampai kamu aja bisa lihat. Udah bertahun-tahun. Dia cuma buta. Barusan kamu bilang juga. Ah nggak apa-apa. Wennuan uangnya habis. Uang di dompet cuma cukup untuk beli bra atau apa gitu. Maaf Bu. Songi, perhatikan sikap kerja. Baiklah Pak Feng. Benar. Nggak bisa bedain siapa bos siapa bawahan. Yuhan sekarang jam 2 siang. Rapat udah 1 jam. Kamu si asisten. Tidur aja 1 jam. Masih bikin aku malu di depanmu. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak tidur saat rapat. Aku harusnya bertahan sampai rapat selesai baru tidur. Bertingkah, kamu pekerja harus patuh aturan. Kemarin malam, manajer Feng begadang semalaman untuk urusan bisnis. Masih bertahan di sini. Kamu mau tidur ya tidur. Tidak merasa malu? Mau tidur ya tidur. Mau makan ya makan. Mau mati ya mati. Aku tidak hidup untuk orang lain. Aku mau balas ya balas. Ayo tidur. Supervisor Song menolak menerima panggilan. Sibuk nih, ada apa cari aku? Sudahlah, terima saja. Yuhan, HP manajer Feng mati terus. Kamu bawa dia ke mana? Dia tertidur. Jangan berisik lagi, tidur nih. Yuhan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah berapa lama aku tidur? Manajer Feng sekitar 14 jam. Sial. Aku yang memutuskan matikan HP. Aku hanya ingin Anda bisa tidur nyenyak. Kalau marah jangan tumpahkan ke aku. Semua tanggung jawab bisa dilimpahkan ke aku. Asalkan Anda bisa tidur nyenyak, semuanya worth it. Kamu tahu tidak HP-ku tidak boleh dimatikan. Aku tahu. Presiden Direktur. Perusahaan tidak akan rugi sedikit pun. Karena di belakang kalian selalu ada backup untuk mencegah kalian mati. Perusahaan punya backup. Kamu punya? Manajer Feng, kamu tahu perasaanku saat pertama kali bertemu kamu. Apa? Seperti karet gelang yang terlalu kencang. Selalu di ambang batas. Tidak tahu apa itu relaksasi. Menunggu saat tiba-tiba boom. Hari ketika semuanya putus. Melihatnya membuat hati sakit. Oke. Aku matikan ponsel. Saya dan Renda Heitai Mementene berusaha untuk bersantai sepertimu. Jangan-jangan. Ini namanya malas. Ini namanya cerdik. Ini namanya tidak jelas. Kamu terlihat sangat serius. Aneh sekali. Tidak terbiasa. Manajer Feng, bisakah kamu memberikan uang sewa kamar padaku? Halo bos, ya ada apa? Masih berpura-pura jadi pacar. Kesempatan terakhir. Oke, tapi kali ini demi keamanan. Saya ingin mengajukan batas saya. Menjual tangan kecil boleh. Tapi ciuman dan sentuhan. Harus bayar tambahan. Oke, saya biarkan kamu untung lebih banyak. Suamikah kamu? Aku sangat merindukanmu. Dia punya istri. Apakah dua-dua tahu Yuhan punya istri? Cantik sudah cukup. Sudah menatapku sepanjang pagi. Jujur saja membuat gatal. Nama saya Liu Nian. Panggil saja Nian Nian. Oke Nian. Kamu mirip dengan suami saya yang sudah meninggal. Sangat mirip. Jadi maaf ya. Tidak apa-apa, memang mirip. Mohon tabah. Bukan selalu dikatakan, orang harus melihat ke depan. Jangan lihat saya, lihat ke depan. Kamu benar lihat ke depan. Ah sudahlah. Aku paling tidak suka menghibur orang, bukannya restoran ini. Ada makanan gratis untuk dicoba, hidangkan makanannya. Oke, tunggu suamiku. Ini benar-benar gratis. Coba cepat cicipi suamiku. Kalau begitu aku tidak sungkan. Rasanya. Gimana ya? Enak banget. Suamiku pertama kali makan masakanku. Juga bilang begitu. Maaf.
Lihat deh jadi begini. Sayang sekali semua makanan ini. Aku tidak apa-apa suamiku. Mau tanya masih ada ronde kedua. Ada. Selama kamu mau makan. Kapan saja ada. Gratis hanya untukmu. Jangan salah paham. Aku ini, walaupun suka cari untung kecil. Tapi, aku tidak mau mengandalkan wajahku untuk makan gratis di sini. Suamiku, aku rela ditipu olehmu. Ini dia restoran gratis yang Han-Han bilang. Kataku Nona Liu, suamimu sudah kerja di atas. Jangan panggil aku suamimu dong. Aku takut dia memindahkanku ke atas. Peluk aku jangan dorong aku merindukanmu. Baiklah siapa suruh aku orangnya baik. Itu tadi, kalau aku bilang, dia merindukan suaminya. Kamu percaya? Kamu? Aduh, Susah jadi pria. suamiku jangan pergi. Nuan-nuan. Setidaknya dengar alasanmu. Bukan menjelaskan apa. Yang harus kamu lakukan sudah dilakukan. Yang harus aku lihat sudah kulihat. Kamu benar-benar menuduhku. Aku dan dia bukan hubungan yang kamu bayangkan. Saya perlu mikir lagi. Orangnya udah di sini. Dia nganggap saya suaminya yang udah meninggal. Saya mirip banget sama suaminya yang udah meninggal. Meninggal. Kamu suami saya. Dengerin. Kalau kamu mikir gitu ya udah gak bisa apa-apa. Suami aku percaya sama kamu. Kita gak cocok. Kamu bisa nemuin cowok yang lebih mirip suami kamu. Kita anggap aja gak pernah kenal. Barusan aku ngomong, kok kayak pernah denger ya? Itu MAH kata-kata cowok brengsek. Gak nyangka. Yuhan kamu ternyata brengsek banget. Brengseknya minta ampun. Padahal aku kira, kata-kata manis kamu. Beneran? Aku cuma gitu sama kamu. Bisa gak sih berhenti ngomong? Kata-kata brengsek kamu. Lagian kita ini apa sih? Ngomong apa sama aku? Iya kita ini cuma teman sekantor. Ngapain aku tegang gini? Kayak aku selingkuh, lagi ketahuan gitu. Sekarang aku udah cap. Kamu udah jadi milikku. Udah kamu brengsek. Jangan ganggu suami aku. Udah jangan berantem. Cowok brengsek harus dikasih pelajaran. Mending, dengerin dulu apa yang mau aku bilang. Biarkan aku mati dengan tenang. Halo polisi. Ada 4 cewek mau rebut tubuhku. Mau bunuh aku. Yakin deh kayaknya kamu. Abis itu gak mau bayar ya? Kamu di mana? Ya udah. 4 cewek pemberani. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah. Aku menyerah aku yang minta maaf dulu. Dengar dulu. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan sekarang. Aku yang bicara dulu kalian bisa mengusirku nanti. Kalau suami. Kalau dia mau bicara. Mending kita semua ke tempatku. Jaraknya dekat dari sini. Suasananya juga bagus. Aku traktir makan. Boleh aku bicara? Kamu mau bilang apa? Siala Oda tidak tahu kapan. Tapi aku tahu kamu suka sama aku. Meskipun aku sampah. Tapi bukan bodoh. Jadi pacarmu aku benar-benar gak pantas. Selera kamu juga. Gak cocok sama hidupku. Kamu memang bodoh. Suami kamu baik-baik aja cepat bangun. Non Liu. Jangan panggil aku suami lagi. Aku gak ada maksud lain. Cuma pengen hidup lebih lama. Aku tahu suamiku sudah meninggal. Tapi aku juga nggak mau hancur lagi. Kamu nanti jadi penggantinya. Obatku terima kasih. Kalian lanjutin. Aku cuma merasa ini agak lucu. Sangat terlibat. Dia memang bajingan. Non Liu kamu gak akan dapat apa-apa. Mama muda. Ada apa nak? Bisa nggak kamu jangan bikin ribut? Bajingan aku kutuk kamu 8 generasi kesepian. Kamu. Dan aku sarankan kalian jangan percaya omongannya. Dia cuma mimpi basah setiap hari. Sampai seumur hidup gak ada harapan. Jangan dengar omongannya. 8 generasi kesepian apa maksudnya? Aku kasih tahu kalian. Yu Lao pernah dengarkan. Yu Lao dalam mimpi. Aku mimpi dikasih tahu bakal hidup sendirian selama 7 generasi. Tapi tenang aja. Dewa Asmara bilang di hidup ini, aku dikasih jodoh 7 keturunan. 100% bisa dapat 1. Jadi kamu tenang aja. Ngawur. Aku ambilin es krim biar adem. Besok malam di Taman Beihai. Kalau kamu nggak mati datangnya. Kalau nggak berani datang aku bunuh kamu. Kok nggak nyambung sih? Tolong. Tahu nggak kenapa dipukulin?
Kamu yang paling imut. Suara kamu kenapa kayak familiar? Kenalan ya. Mas, kamu siapa? Ngapain kamu tahu aku siapa? Aku kasih tahu. Jauhin Feng Chongrong, kalau nggak aku bakal. Apa kamu supervisor Song? Nggak, aku bukan Songi. Jangan ngomong sembarangan. Supervisor Song, tenang aja. Aku sumpah nggak bakal godain Pak Feng. Lihat aja kelakuan kamu. Feng Chongrong nggak mungkin beneran suka sama kamu. Supervisor Song, bener banget. Pak Feng itu tinggi banget. Mana mungkin peduli sama orang kayak aku? Orang kecil. Salah paham aja. Aku peringatin kamu. Kalau ketahuan lagi godain Feng Chongrong, aku bunuh kamu. Udah tahu-tahu. Cepat tunduk Mas, kamu oke? Mas, kamu gimana? Bisa lihat jelas nggak? Ini apa? Tangan, Lihat lebih teliti. jari. Udah retinaku buram. Mendingan tadi dipukulin sama si pengecut itu. Maksud kamu apa? Gimana bisa bantu malah salah ya? Justru aku yang bikin kamu susah. Bukan itu Songi. Si yang nutupin muka itu. Dia yang harus bertanggung jawab. Kenapa kamu susah-susah? Justru aku yang harus khawatir. Bro, kamu gak apa-apa kan? Ayo aku bawa kamu ke rumah sakit buat periksa mata. Ayo mata jangan ditunda-tunda. Jangan sampai ada masalah. Gak usah. Tadi obat tetes mata ini bagus. Adaptasi aja pasti bisa. Ngomong-ngomong Mas, ini game punya kamu ya? Aku juga pengen latihan. Walaupun gak sehebat kamu. Tapi bisa ngelawan 1-2 orang jahat. Tadi. Lihat tangan Mas, kuat banget. Dan halus juga. Apa semua pelatih game kayak gitu? Mas, otot dada kamu gimana? Bukan Mas. Sampai segitunya. Aku cuma sentuh otot dada kamu. Kamu bikin aku lari di treadmill semalaman. Lagian kamu juga gak ada otot dada. Aku gak nyentuh apa-apa. Aku nyerah. Aku gak ngomong lagi. Fisik kamu juga gak bagus. Nanti latihan sama aku aja. Orang ini kayak perempuan aja. Mama kecil, kenapa kamu datang? Aku cuma lewat. Kamu semalam pasti main sama yang namanya Wenwan itu kan? Aku semalam capek banget. Lihat deh kaki aku. Playboy baru puas kalau kamu hancur. Mama kecil, kamu gak sayang aku lagi ya? Kamu gak bisa ngomong baik-baik ya? Aku sudah 7 kali kesepian. Sekarang baru ada perempuan yang peduli sama aku. Aku harus menghargainya dengan baik. Kamu memang narsis banget. Dasar sampah. Siapa lagi yang benar-benar peduli sama kamu selain aku? Jangan bilang begitu. Sekarang ada 1 garis lagi. Benar-benar si Playboy. Kamu ngajak ribut siapa lagi? Cuma bercanda kok. Tadi malam itu cowok. Cowok. Aduh. Gak nyangka kamu. Sampah yang gak ada cewek mau. Sekarang malah nyerah sama diri sendiri. Sampai cari cowok. Yang Mei. Si Koreng datang nih. Dasar sampah. Coba panggil aku Koreng lagi. Percaya gak aku bakal cari orang buat lumpuhin kamu. Yang Mei, coba aja. Sekarang aku yang lumpuhin kamu. Bener-bener ikan busuk ketemu udang busuk. Kura-kura ketemu penyu. Kalian berdua sekarang. Masih aja lucu berdua. 2 pecundang. Kalau kalian tahu siapa aku sekarang, masih berani ngomong begitu sama aku. Panggil papa, panggil neneknya. Aku kasih tahu siapa kamu. Kenapa gak boleh panggil mama? Ini kan beda generasi. Yuhan, aku kan pelanggan lama perusahaan kalian. Kalau CEO Haire tahu, kamu ngomong begitu sama pelanggan lama, pasti kamu bakal susah. Sudah bertahun-tahun. Kok kamu masih menjijikan? Kamu gak takut korengan dan bernanah? Diam Yuhan. Aku kasih tahu ya, memecat kamu itu sudah baik hati. Kalau kamu masih begitu, aku bakal bikin Haire blokir kamu sepenuhnya. Yuhan, jangan ngejek dia lagi. Lalat pun punya daging 2 ons. Dia mungkin punya sesuatu cara aneh. Gak worth it. Yuhan adalah asisten direktur di Hairui Group. Lo ngomong terus soal kehilangan pekerjaan. Mana dia? Lo gak punya kemampuan buat ancam direktur. Bahkan direktur Hairui pun, kalau berdiri di depan gue, cuma bisa merayu gue. Lo tunggu aja mati. Kalau direktur itu gak merayu lo maksudnya apa? Maksudnya lo mending pergi main. Gue sekarang langsung temui direktur mereka. Suruh dia ngehapus kalian semua. Yang harus dihapus itu lo, di wilayah Hairui gue. Lo terus-terusan ngomong sembarangan. Wilayah lo siapa? Dia itu direktur Hairui. Takut kan? Brengsek. Oh, lo datang pas banget, lebih gampang. Orang ini dia nyinggung gue. Pecat dia terus.
blacklist di seluruh industri. Nomor perusahaan lo. Guangrong? Segera keluarkan pengumuman. Dari sekarang, hentikan semua kerjasama dengan perusahaan Guangrong. Direktur Feng. Gak perlu. Jangan beneran bikin dia seglorius itu. Lo sampai rela ngerusak hubungan kita. Buat orang sampah kayak gini, partner bisnis bisa banyak. Karyawan yang bagus memang susah dicari. Susah ketemu. Direktur Feng, gue salah tadi, gue lagi gak mikir. Gue tadi kehilangan kontrol. Lo salah minta maaf. Yuhan, cepetan bilang ke Direktur Feng, jangan hentikan kerjasama kita. Kalau gak perusahaan kita, gak bisa beroperasi normal. Sebegitu parah. Tanpa Hairui kita hancur. Siapa yang memulai intimidasi terhadapku? Siapa yang mengambil uang makan siangku? Siapa lagi yang menelanjangi dan melemparku ke atap? Beku semalaman. Bukan. Kalau bukan karena ibu tiriku yang menemani, aku sudah ingin bunuh diri. Jadi mati atau tidaknya kamu bukan urusanku. Pantas. Ibu tiri, aku mau pulang. Ayo. Aku yang akan. Ibu tiri, aku baik-baik saja. Kamu pulang dulu ya. Ini kenyataannya. Jujur saja, kemarin kamu benar-benar hanya latihan lari. Aku bersumpah tidak melakukan hal lain. Lihatlah kakiku yang gemetar ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Justru karena kakimu ini, aku jadi curiga. Manajer Feng, Anda harus percaya pada integritas saya. Saya asisten Anda. Jika saya tidak memiliki integritas, apalagi yang bisa saya lakukan? Lagi pula bagaimana orang lain akan melihat Anda? Anda masih peduli dengan itu. Tentu saja. Hei, aku hanya peduli padamu. Manajer Feng, ini adalah etika asisten saya. Aku tahu. Kamu terlihat tidak serius. Tapi kamu lebih perhatian dan penuh perhatian dari pria lain. Mengerti hati wanita. Manajer Feng, saya yakin jika Anda mau. Lihatlah sekeliling. Banyak pria yang lebih perhatian dan penuh perhatian dari saya yang mengerti hati wanita. Tapi aku memilihmu. Bagaimana? Mungkin manajer Feng jangan melihat sekeliling dulu. Tutup mata, tidak melihat, tidak merasa terganggu. Baiklah, tutup matamu, aku yang akan. Pak Feng. Maaf Pak Feng. Yuhan, kamu ngapain? Kenapa nggak ketuk pintu? Kamu mana? Bukan Pak Feng, aku terlalu terburu-buru. Maaf, aku kurang ajar. Kalau ada lagi, turun jabatan. Anak itu baru saja tidak sopan sama kamu. Gampang banget dilepasin. Aku nggak bakal gampang maafin dia. Asal malam ini lewat. Pak Feng kesurupan rubah ya. Serem banget. Kalau nggak bisa selesain proyek ini, keluar. Manajer Song, kamu gangguan hormon ya? Kok marah-marah terus? Jangan banyak omong. Cepat kerjain yang penting. Aku bukan bagian penjualan. Aku nggak mau kamu balas dendam. Iya, aku balas dendam. Kamu bisa apa? Kamu pikir orang nggak tahu? Malam itu, yang nutupin muka itu kamu kan? Manajer Song. Kamu balas dendam. Aku dendam pasti balas. Siapa tahu suatu hari ada yang keracunan teh. Mati deh. Halo. Pergi. Gak ada habisnya. Terima kasih banyak. Kamu penyelamatku. Penyemat yang super hebat. Lihat nggak? Kamu asal lempar patung gips. Terus tumpahin catku. Langsung jadi karya masterpiece. Kamu ngapain lihat aku? Lihat lukisannya, ini juga karyamu. Kamu yakin ini masterpiece? Tentu saja kemunculannya udah masterpiece. Kuma, aku mau berani bikin beberapa sentuhan. Lalu dia jadi karya yang menghebohkan dunia. Karya seniman yang menghebohkan dunia. Standarnya serendah itu ya? Ngawur. Seniman itu bukan. Siapa aja bisa jadi. Kayak aku nama besar tapi aku udah 3 bulan. Nggak bikin karya baru. Tahu nggak kenapa? Karena males aja nggak mau bikin. Nggak ada inspirasi, aku kan seniman. Nggak ada inspirasi, tahu artinya apa? Karena nggak ada duitnya. Ayo bantuin aku lagi dong. Gimana kalau kamu tanda tangan dulu? Kamu udah bikin karya yang menghebohkan dunia. Aku kasih kamu kontrak. Kita beresin aja. Makan ini kita bagi 2. Bagi 2 nggak bisa. Aku baru dapat beberapa duit dari satu proyek. Dibandingin sama lukisan kamu, aku rugi banget.
Mending berhenti aja. Aku bisa cari orang lain buat tanda tangan kontrak. Jangan serakah nanti kamu yang rugi. Gak ada aku mana ada karya menghebohkan dunia kamu. Kayaknya kamu bener juga. Gini aja kalau aku nggak ada inspirasi lagi. Kamu harus siap sedia. Aku kasih kamu 1/1000 dari harga jual karya. Kamu emang pelit banget. Ya udah deal aja. Lagian duit gak diambil, kayak orang bodoh. Pintar, aku suka orang kayak kamu. Iya. Nama kamu Yu apa ya? Ingatan kamu kayak gitu, kamu peringkat kedua dari bawah. Udang aja gak mau. Udah nggak punya otak. Aku masih punya dikit lah. Jadi aku saranin, kita berdua aja deh. Air yang subur nggak mengalir keluar. Kamu mikirnya bagus juga. Kamu nggak rugi kok. Saya seniman tidak kekurangan tangan atau kaki. Wajah tampan dan tubuh sehat. Makan tidak banyak dan sifatnya baik. Tidak ada masalah. Menurutku ini tidak cocok. Jangan ganggu aku lagi. Jangan sok suci. Seperti kamu susah cari istri. Aku pilihan terbaikmu. Suamiku, Lihat nih, istriku adalah chef di sini. Nian, kamu bilang mirip kamu. Suamiku si bandel. Itu dia. Kalian berdua kenal. Liu Nian teman dekatku. Teman makan sih menurutku. Kamu terima kami berdua saja. Suamiku, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Ya ampun. Karya masterpieceku. Jangan sampai jadi karya terakhir. Bukan aku tidak mau terima kalian berdua. Aku takut cepat-cepat ke alam baka. Tidak mungkin. Yuhan tanpa izinku. Baik itu Raja Neraka atau Dewa Langit, tidak bisa mengambilmu. Suamiku, aku sudah putuskan. Dari sekarang, aku akan rawat tubuhmu sepenuh hati. Agar kamu panjang umur. Aku juga sudah putuskan. Harus mempertahankanmu. Ini menyangkut masa depan kita. Makan daging atau minum kuah. 3 nyonya. Tolong kasihani aku. Tidak bisa. Feng, tolong bantu. Aku jujur saja, sebenarnya dia istriku. Suamiku, kamu serius. Serius banget. Kamu bohong. Masa dia mau sama orang miskin kayak kamu? Karena aku miskin. Bacanya sedikit. Aku masih muda. Gak mau berusaha. Tante ini baik. Kamu? Kak Congrong? Kamu nggak mau jelasin? Kalian bertiga kenal. Jadi, bacanya sedikit. Kamu nggak mau pilih? Yu Lao bilang aku bakal sendirian 7 keturunan. Jadi, kita nggak ada jodoh. Udah deh. Dia nggak bakal jadi milikku. Dia belum mati. Masih ada kesempatan. Kita bertiga adu kemampuan buat dapetin dia. Jangan sampai ngerusak hubungan kita. Oke. Tapi dia kabur. Dia nggak bakal bisa kabur. Wenwan ini ngapain sih? Kata jam 9 tepat datang. Kenapa sampai sekarang nggak kelihatan? Feng, tolong dong. Aku jujur aja, sebenarnya dia istriku. Yuhan, kamu mau nggak ninggalin semua bunga? Cuma petik aku aja. Mau jadi pacarku Wenwan? Kayak orang ngomong gitu. Aku udah mikir. Kita bisa cocok. Kalau hari ini berhasil. Ini jadi awal baru. Kalau nggak berhasil, anggap aja buat seneng-seneng. Kamu lagi nembak ya? Nembak apaan sih? Suasana udah kayak gini. Aku harus ungkapin perasaanku. Haha, mau nikah atau enggak? Aku nggak setuju. Kenapa? Bisa nggak kita nggak bikin pengakuan cinta jadi bahan candaan? Xiao Yu, selama kamu tetap di sampingku, aku jamin kamu bakal hidup makmur seumur hidup. Yuhan, hanya dengan bersamaku, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Bahagia atau enggak, bukan cuma omongan doang. Bisa ditentukan. Aku dan Yuhan udah melalui banyak hal bersama. Aku percaya susah seneng bareng itu bikin hubungan makin erat. Pasti ada perasaannya buat aku di hatinya. Ada banyak jenis perasaan. Kayak cuma nganggap kamu sebagai rekan kerja. Meskipun kata-katanya manis. Mungkin cuma anggap kamu sebagai adik. Pak Feng, kalau menurut kamu gitu. Mungkin Yuhan cuma nganggap kamu sebagai kakak atau tante. Kita berjanji bersaing secara adil. Sekarang kamu ngapain sih? Nyatakan cinta diam-diam di belakangku. Kalau aku ngelakuin di belakangmu, kamu nggak bakal nemuin kita di mana. Aku nggak nganggap kamu sebagai lawan. Aku sama sekali nggak peduli. Pede itu bagus. Tapi jangan terlalu narsis deh, Xiao Yu. Aku harap kamu mikir matang-matang. Hanya dengan mengikutiku, kamu nggak bakal punya tekanan hidup apapun. Wenwan Xia Shanshan Feng Chongrong Liu Nian Zhengyan.
Ditambah nyonya kecilku baru 6. Sebenarnya aku harus pilih siapa ya? Yuhan, apapun keputusanmu. Aku rela. Xiao Yu, kamu harus tahu. Senshi Ab ke Peterson Feng, Kong sudah dipikirkan matang-matang. Aku suruh kamu tetap di sampingku. Artinya manfaatnya yang terbesar. Pak Feng, aku tahu kamu punya kemampuan. Dalam setiap pilihan. Penilaianmu selalu benar. Tapi aku ini manusia hidup yang punya sel. Di hadapanmu aku kayak badut. Hati yang rendah diri dan gak berdaya ini. Gak bisa menahan tekanan sepertimu. Jadi Pak Feng, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Yuhan, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi aku bisa menemani kamu jadi badut. Kita memang satu dunia. Nuan-nuan, kamu punya rahasia sama aku nggak? Tentu saja. Ya udah, Aku nggak punya rahasia sama kamu. Bahkan tanggal berapa tante aku datang. Aku bisa kasih tahu semuanya. Aku nggak bakal sembunyikan apa-apa. Yuk, jangan cari yang jauh-jauh deh. Jangan lupa soal mimpimu itu. Mama muda. Sudah berapa kali aku bilang sama kamu? Kamu cuma pelengkap. Tuh ada 7, mau cari 7 di mana lagi? Sekarang udah ada berapa? Malam ini udah dihitung, ditambah kamu jadi 6. Si brengsek si bajingan si Tai. Kok udah 6? Kalian udah sampai mana? Cepetan jujur sama aku. Kalau nggak, aku bakal tidur sama kamu. Jangan gerak kenapa? Jangan ngumpet. Kalau nggak mau lanjutin, ya bilang dari sekarang. Nggak baik nunda-nunda masa muda orang. Aku nggak ngumpet sama dia. Aku ngumpet sama yang di sebelahnya. Ya udah sama aja. Tentukan dulu hubungan kalian. Baru aku tentukan hubungan sama kalian. Ayo. Aku nggak mau. Shan-shanku, pacarmu udah datang. Aku suruh kamu keluar. You can be wait to mean in minem. Malam yang indah. Waktu itu berharga. Jangan kaku gitu dong. Mau temenin minum. Kamu pilih yang mana? Shan-shanku. Aku sudah minum araknya. Tolong orang-orangmu pergi dari ayahku. Berbakti pada orang tua bagus. Cuma aku tidak tahu. Apakah hubunganmu dengan pacarmu seperti ini dalamnya? Aku sudah putus dengannya. Di araknya ada obat. Ada. Ada obatnya bagus. Bos ya. Aku tahu aku ini sampah. Selain jadi laki-laki, lainnya tidak ada gunanya. Meski begitu aku masih menolakmu. Ya aku tahu kamu tidak peduli dengan penolakanku. Tapi malam ini, aku ingin bicara jelas denganmu. Kalian cepat pergi. Sia Shan-shan. Sia-sia aku khawatir kamu sedih atau tidak. Tidak menyangka kamu begitu cepat. Sudah dapat pengganti. Setidaknya kamu lihat kualitasnya dong. Ini apa sih? Kentangnya, kenapa kamu tarik-tarik aku? Mata kamu kemasukan sesuatu ya? Oh kamu toh. Sudah pernah dipukul jadi ingat ya. Tapi begitu dengar suaramu, kok jadi kesal ya? Lihat aja kesal. Tampar mulutnya. Jangan pakai tangan nanti sakit. Pakailah kaki tendang. Tunggu, aku ada yang mau bilang. Bos Ning, aku ini dari luar nggak ada apa-apanya. Dari dalam juga nggak ada isinya. Kantong juga kosong melompong. Jangan bilang Sia Shan-shan. Bahkan orang terdekatku pun jijik sama aku dari hari ini. Aku dan Sia Shan-shan sudah putus hubungan. Gimana kalau kamu terima aku saja? Yuhan, kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Kamu cepat pergi sana. Jangan terlalu sering menghalangiku. Mengejar kesempatan baru. Ayo. Ikut sama aku. Pasti hidupmu lebih baik dari sebelumnya. Tapi, kamu pikir aku bodoh ya? Minum ayo iya. Minum semua habiskan. Mama muda. Yuhan, Aku masih pertama kali loh. Suka nggak? Yuhan, Seru banget gimana desainku. Nih aku kasih tahu. Kalau mau nahan hati wanita, menurut pengalamanku harus berani berpikir dan bermain. Pakai sedikit trik. Aku paling benci sama orang yang cuma berani ngomong tapi nggak berani bertindak. Hidupnya nggak ada greget. Kayak kamu. Di sini banyak banget adegan seru. Mau lihat nggak cari inspirasi? Sebentar lagi kamu ada siaran panas. Nungguin kamu.
Aduh, aduh. Aku kasih tahu rahasia. Jangan lihat mereka bilang nggak mau mulu. Nggak mau. Tapi sebenarnya di hati. Nggak tahu seberapa gairahnya. Nih aku kasih tahu ini semua pengalaman. Bajingan. Butuh bantuan. Dia kayaknya masih bisa tahan sebentar. Katakan apa kata terakhirmu. Aku akan buka bajunya. Lanjut rekam. Pukul dia. Kalian bisa nggak jangan tendang satu tempat mulu. Lepasin mereka. Kenapa kamu? Kamu pikir aku beneran minum? Minuman yang kamu kasih obat itu. Tapi aku lihat beneran ada obatnya nggak? Walaupun ada obat di minumannya, aku nggak bakal sadar ya. Jangan lupa aku kerja di bidang apa. Jangan pukul Yuhan. Kalau mau pukul-pukul aku. Kalian perempuan ini bodoh ya. Kok malah milih sampah di antara laki-laki? Bagaimana dengan minuman yang diracuni Qian Duo? Itu beneran. Kita kan sahabat. Shan, kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Gimana kalau nama baikku hancur? Aku nggak nyangka kalian yang ngasih jalan mereka. Apapun yang kamu minta aku setuju. Shan, bukannya, kamu selalu mementingkan keuntungan. Dia kasih kamu apa sih? Sampai kamu rela begitu. Aku berhutang padanya. Kalau gitu kamu sudah memutuskan. Jangan lupa ayahmu masih di tangan kami. Dibandingkan dengan ayahku, dia lebih penting sedikit. Aku yakin kamu nggak cuma main-main. Kamu beneran suka sama dia. Kenapa kamu berani ambil risiko begitu? Aku cuma mengulur waktu. Mengulur waktu. Dengar dulu biar jelas. APA, kamu yakin? Semua bisnis bawah tanah dikuasai sama keluarga Xia. Xia Shan. Kamu dan ayahmu pura-pura lemah. TAPI, kok bisa? Kalian mengkhianatiku. Salah. Mereka adalah orang-orangku. Aku meremehkanmu sebagai perempuan. Tapi aku malah semakin suka. Hahaha. Kamu pemeran pendukung ngapain ikut campur? Lagi ngomongin hal serius. Benar dari awal aku cuma pemeran pendukung. Bukan malah figuran. Sayangnya aku nggak sadar diri. Dan nggak tahu kemampuan sendiri. Terus berusaha menyelamatkanmu dari tangannya. Nggak nyangka yang jadi badut malah aku sendiri. Dan hampir membahayakan ibu tiriku. Maaf Duo. Yuhan, kali ini anggap saja aku berhutang padamu. Nanti aku akan cari kesempatan untuk membalasnya. Aku serius. Nggak perlu, aku nggak sanggup. Ya udah aku pergi ya. Malam ini siapapun jangan coba-coba pergi. Rintangan sudah bersih. Kamu tim siapa? Kak Yu, kok kamu di sini? Ngerti bro. Tolong selamatkan kami berdua juga. Apaan sih dia cewek? 7 kabel sudah terkumpul. Nak, makan yang banyak ya. Biar tumbuh tinggi, jangan mikirin yang nggak penting. Kalau ada waktu perhatikan hal-hal baik di sekitarmu. Ngerti nggak? Bukan pengen masuk tapi nggak bisa. Dikasih kesempatan pun nggak bisa. Jadi aku saranin, mending kita berdua jadian aja. Air yang subur jangan dialirkan ke orang lain. Aku pengen jadi kuat. Aku bukan orang lemah. Abang otot dada kamu gimana? Aku bukan orang lemah. Aku pantas sama semua cewek. Aku udah tahu. Kamu lihat. Lumayan gak jelas, tapi kamu lebih baik dari cowok lain. Jauh lebih perhatian dan pengertian. Mengerti hati wanita. Suamiku kamu ya? Aku kangen banget sama kamu. Yuhan, kamu mau nggak ninggalin bunga-bunga? Cuma petik aku satu ini. Jadi pacar aku Wenwan. Aku nggak percaya aku nggak bisa jadi kaya. Ganteng. Bukan jodoh. Tapi musibah. Aku mau ketemu Yulau. Aku mau komplain. Aku mau bikin dia nganggur. Han, kamu udah lama nggak ke kantor. Kamu kalau nggak buruan kerja, Song bakal punya alasan buat pecat kamu. Han, apa kamu nggak mau ketemu sama Feng Zong? Sekarang dia saingan aku. Aku juga nggak mau ketemu dia. Mending kita berdua aja resign bareng. Han, aku Nuan. Cuma pengen hangatin hatimu.
Aku kangen banget sama kamu. Kamu balas wa aku dong? Ih, jijik banget. Gaya kayak gini nggak cocok buat aku. Atau, mending aku minta tolong Om Chen buat cari tahu lokasi Yuhan. Enggak, malu banget. Yuhan, habis kamu godain aku kamu malah hilang. Kamu brengsek, kamu bajingan. Kalau kamu nggak muncul, aku bakal hancurin kepala Feng Zong kamu. Feng Zong, kamu kena flu, jaga kesehatannya, jangan ngomong yang nggak penting. Kalau kamu nggak bisa nemuin Yuhan, kamu juga nggak usah datang ke kantor. Bukan tapi Feng Zong dia. Yuhan, aku Feng Chongrong. Apa yang aku mau, pasti bisa aku dapetin. Orang miskin kayak kamu. HP aja nggak bisa benerin. Masih ngarep cinta. Jangan mimpi deh. Yuhan, Mak kamu akhirnya datang. Ma, aku lapar banget. kamu kayak orang kelaparan ya. Makan pelan-pelan nggak bisa apa. Nggak ada yang berebut sama kamu. Kalau aku nggak makan sekarang, aku nanti beneran jadi orang kelaparan. Kamu udah berapa lama nggak makan yang benar? Nggak ada duit, nggak layak makan. Duitnya mana? Kamu kan tahu. Selama ini, di rumah sakit menemaniku berlatih kemampuan bertahan dari pukulan. Lagi pula bukan gratis. Ayo katakan, apa yang mau kau suruh aku lakukan? Aku sudah lama tidak main game. Belikan aku ponsel baru ya. Aku akan memberikannya padamu begitu gajiku keluar. Apa maksudmu memecatku? Ini Manajer Feng yang ingin memecatmu. Aku akan tanya manajer Feng dulu. Apa kau benar-benar ingin makan gratisan dari Manajer Feng? Mau sedikit malu-maluin nggak sih? Aku nggak peduli malu, aku cuma mau uang. Apa? Apa aku menghalangimu? Makan gratisan dari manajer Feng. Pak Song, muka tebal MU ini latihannya sampai 3 lapis dalam 3 lapis luar. Jangan pedulikan harga diri deh, tempelin aja padaku. Gak usah pura-pura jadi orang baik di depanku. Aku bilang kepada masih terlalu hijau. Kau dan urusanmu dengan Manajer Feng. Sampai seluruh perusahaan bergosip. Kalau Manajer Feng karena kamu kehilangan posisinya, aku nggak akan memaafkanmu. Selama aku ada di sini, manajer Feng adalah satu-satunya presiden direktur yang tinggi di atas. Begitu dia mantap jadi direktur, aku akan membuatmu tahu siapa yang kencing berdiri. Minggir. Maaf Direktur Feng, aku akan menanganinya dengan baik. Dengan siapapun kamu berselingkuh, aku nggak peduli apapun kondisinya. Aku hanya peduli pada kinerja perusahaan. Aku kasih kesempatan terakhir. Kalau tidak minggir dari sini. Baik Direktur Feng, hati-hati di jalan. Apa kamu juga mau kabur? Apa manajer Feng mau kabur? Apa kamu tuli? Aku suruh kamu cari tempat parkir yang luas. Kenapa tidak mendengarkan? Manajer Feng, tempat parkir baru Anda. Masih dalam perencanaan. Di sekitarnya masih. Kamu diam saja. Penjelasan lebih banyak. Kamu tetap sampah pergi sana. Siapa itu? Aduh. Aduh, berhenti. Kamu tahu siapa saya? Jangan pukul lagi ya. Jangan pukul ya. Jangan pukul, aduh saya sakit. Jangan pukul. Jangan pukul saya, aduh. Aduh, siapa? Siapa yang memukul saya? Siapa itu? Kenapa manajer Feng? Bisakah saya memukulnya sekali lagi? Akan ada kesempatan, ayah tirimu ini. Sehari membuat musuh 800 orang. Walaupun kamu memukulnya berapa kali, dia tidak akan tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Xiao Yu. Han, kembalilah untuk saya. Yuhan, Nama saya Yuhan. belakangan ini tidak melihatmu. Saya tidak punya inspirasi. Apakah kamu ingin mencium saya? Baiklah, saya juga ingin merasakan seperti apa rasamu. Menciummu. Yang saya lihat adalah nyala abu-abu yang perlahan padam. Tiba-tiba menyemburkan api biru. Ya ampun, lagi-lagi karya yang luar biasa. Lagi, Berhenti di depan umum. Jangan nodai nama baik saya. Ada atau tidak, jangan dekat-dekat saya. Dompet saya belakangan ini lebih kosong dari wajah. Saya tidak mau lagi ke rumah sakit. kalau begitu kita tidak perlu ke rumah sakit. Saya Jack kamu making ayam. Jalin hubungan. Suamiku, Jangan, aku tidak mau. aku tidak akan membiarkanmu direbut. Ini yang kamu maksud makan ayam. Yummy ayam pedas. Ada masalah APA. Terlalu pedas. Diare. Ya sudah, jangan dimakan dulu. Yuhan, aku sudah memutuskan. Karena kamu satu-satunya pria yang bisa memberiku inspirasi dan semangat. Maka aku tidak boleh melewatkanmu. Aku rasa hubungan kita mungkin belum sampai ke tahap itu. Tidak bisa terlalu terburu-buru. Aku yang terburu-buru. Kamu makan saja aku.
Yuhan, maukah kamu meninggalkan ratusan bunga hanya memetik satu tangkai ini menjadi pacarku Wenwan? Sial. Kenapa tidak dimakan? Aku bilang terlalu pedas, perut akan sakit. Ya sudah, jangan dimakan dulu. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan melakukan perjalanan keliling negeri bersamamu. Kita sambil berciuman sambil berkarya. Besok aku akan pesan tiket pesawat. Dia suamiku. Tidak ada wanita yang bisa merebutnya. Berhenti. Dia sudah aku pesan. Suamiku, kalau kamu menyukainya, maka aku akan merelakanmu. Liu Nian, kamu datang ke wilayahku untuk merebut orang. Beritahu suamiku, kamu lebih menyukainya, atau lebih menyukaiku. Yuhan, dia menganggapmu sebagai pengganti suaminya yang sudah meninggal. Kamu tidak boleh menyukainya. Suamiku, Yuhan, suamiku, Yuhan, kamu brengsek. Dengarkan penjelasanku. Nuan. Aku selalu berpikir, kamu tidak meresponsku karena kamu. Tapi ternyata kamu di sini. Bermain-main dengan wanita lain. Bukan seperti yang kamu lihat. Aku dan mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa, aku bersumpah. Penipu itu kebetulan. Aku tidak pernah bermaksud menipumu, dan tidak akan menipumu. Katamu kamu tidak menipuku. Bahkan langit pun tidak bisa menerimanya. Jangan menangis, mari kita cari tempat yang hangat. Aku akan menjelaskannya dengan baik. Katamu kamu tidak menipuku. Kamu tidak menipuku. Mengapa minta maaf? Yuhan, kita sudah benar-benar selesai. Hei, kalian siapa? Nuan. Pergi. Petir tidak lagi menyambar, hujan pun berhenti. Orang tua kaya siapa itu? Paman Chen, katamu aku seharusnya mendengarkan penjelasannya. Non, dia terlibat dengan beberapa wanita. Tidak layak kamu sedih untuknya. Dia bukan orang seperti itu. Dia hanya orang biasa. Menghadapi godaan yang datang, dia tidak bisa mengatakan tidak. Jika dia mengatakan tidak, Entah wanita itu tidak cukup menonjol, atau pria itu tidak mampu. sepertinya aku tidak cukup menonjol. Sehingga wanita lain bisa merebutnya. Non, kamu terlalu banyak berpikir. Menurutku, pria itu yang tidak mampu. Tidak mungkin. Ayah memerintahkan, siapapun yang menyakiti Non, tidak akan diberi kesempatan kedua. Apa yang kalian lakukan? Baik, aku mengerti. Non sebaiknya pergi melihat. Pria itu. Sekarang dia mau ngapain? Nyetir. Cepat lindungi Nona. Sayang, kamu di mana? Aku di sini. Minum. Enak banget. Itu sini-sini. Licin banget. Ini baru hidup. Salah, ini baru hidup santai. Datang lagi satu. Cantik, sini masih ada tempat. Suka mainnya? Dari hari ini kamu milikku. Pergi semua. Wah, suka main kasar ya, aku suka. Ayo. Nuan. Yuhan. Dia di mana? Yuhan, lepaskan dia, jangan cium. Kalian semua datang. Ya Han, Yuhan, yu kakak. Han. Pembohong. Aku tidak pernah berniat membohongimu, dan tidak akan membohongimu.
Maaf, sebenarnya aku yang membohongimu. Aku? Apa kamu ngapain? Kalian ngapain? Aku ingatkan kalian, membunuh itu melanggar hukum. Cantik pun tidak boleh. Aku tahu siapa kamu. Kamu tahu kenapa? Aku mau Yuhan tinggal di hotelku. Apa maksudnya? Kalau kamu berani mendekati Yuhan lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Mengancam aku, kalian yang merebut priaku. Seharusnya aku yang tidak sopan. Kalau tidak ada kami, Yu kakak sudah dibunuh oleh keluarga Wen. Apa maksudnya? Nuan-nuan ini anak terlalu manja. Bagaimana bisa memilih pria seperti Sekarang itu? teleponnya pun tidak diangkat. Orangnya juga tidak pulang. Padahal pernikahan dengan keluarga Ming sudah hampir tiba. Bagaimana caranya mengubah sifatnya ini? Tuan dan Nona akan segera kembali. Bagaimana kamu tahu? Aku menggunakan sedikit trik padanya. Semoga dia segera kembali. Lihat saja, aku akan memberinya pelajaran. Ayah? Putriku sayang, akhirnya kamu kembali. Ayah, apa kamu menyuruh orang untuk memukul Han Han? Memukul siapa? Tidak kok. Apa kamu yang mengaturnya? Apa kamu yang memukul Nona Han Han? Putriku, siapa itu Han Han? Ya ampun, ayah, bisakah berhenti berpura-pura? Bisakah berhenti mencampuri perasaanku? Baiklah, asal kamu tidak kabur lagi. Ayah dan ibu tidak akan mencampuri. Asal kalian tidak memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Aku tidak akan kabur. Kamu tidak ingin mengurus perusahaan. Tidak ingin terikat oleh keluarga. Ayah dan ibu akan mengikuti keinginanmu. Tapi, pernikahanmu dengan putra keluarga Ming tidak boleh dibatalkan. Ayah baru saja bilang tidak akan mencampuri. Aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak ada perasaan. Anak ini, kenapa kamu terburu-buru? Ayah dan ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ya ampun, untuk kebaikanku. Kalau begitu, batalkan saja pernikahan ini. Tidak bisa. Kenapa? Kamu ini perempuan, tidak ingin mengurus bisnis keluarga. Ayah dan ibu bisa memahaminya. Tapi justru karena itu, kamu harus mencari seseorang yang punya latar belakang, yang punya kemampuan. Kalau tidak setelah menikah nanti, ada saatnya kamu akan menyesal. Mama waktu itu saat memilih papa. Papa juga tidak punya apa-apa. Kamu menyesal tidak? Anak ini, kamu malah belajar memakabela. Aku ngomong apa yang aku pikirkan. Kamu memecah belah juga tidak ada gunanya. Aku sudah menikah dengan papamu lebih dari 20 tahun. Apakah aku benar-benar meremehkannya? Dia tahu dalam hatinya. Papa kamu benar-benar tahu ya? Kamu pikir-pikir, kalau dulu perusahaan tidak berhasil, apakah mama akan memilih kamu? Mama waktu itu adalah putri orang kaya. Mengapa dia memilih kamu? Sudah bertahun-tahun. Aku juga ingin tahu, mengapa kamu mau menikah dengan aku? Saat perusahaan punya utang paling banyak. Apakah kamu pernah menyesal? Kamu kok begitu sensitif? Kamu tidak lihat, Nuan-Nuan sengaja cari masalah. Nuan-nuan yang tanya. Aku juga ingin tahu. Cuma selalu tidak berani tanya. Ah, Nuan-Nuan. Mama mengerti maksud kamu, bahwa dia untuk diperlihatkan ke papa mama. Benar-benar. Tentang pernikahan dengan keluarga Ming. Anak laki-laki keluarga Ming sudah lama hilang. Tidak perlu terburu-buru. Bulan-bulan ini, kita diskusi dengan keluarga Ming. Lihat situasi baru Puriskan. Terima kasih papa, terima kasih mama. Tapi, dia belum sepenuhnya menerima pengakuan cintaku. Aku masih harus terus mengejarnya. Apa? Berani menolak aku, putri keluarga Wen. Dan kamu yang aktif. Ini tidak boleh. Wah, ayah ibu. Gini aja kalian. Kasih aku waktu sebulan. Kalau sebulan kemudian, aku masih belum bisa pastikan. Dia suka aku atau enggak. Ya? Perasaan dan hidupku. Nanti aku ikut kalian aja. Suster, tolong panggilkan bos kalian, si Shan-Shan ke sini. Kepalaku dia yang bikin begini. Sampai sekarang masih pusing-pusing. Dia ngumpet gak mau ketemu. Gak ngizinin aku pergi. Maksudnya apa sih? Yuhan, sebenarnya kamu harusnya cari aku. Aku yang bikin kamu kayak gini. Kita harus selesaikan ini. Apapun hasilnya baik atau buruk. Lebih baik daripada begini-beginian. Untuk kesehatanmu juga lebih baik. Selesaikan aja. Atau selesaikan aku. Kamu kan mau jelasin ke aku. Hak celana aja udah hilang. Bertarung apa lagi? Bisa nggak sih? Jangan kayak gini sama aku. Pria tua itu siapa? Pria tua mana? Ada berapa pria tua lagi? Itu tuh malam itu, yang anterin kamu pakai mobil mewah. Pria tua itu siapa lagi kalau bukan dia? Oh, pria tua itu. Aku sama pria tua itu. Kita hubungannya beneran kok. Oke, kalau aku sama cewek-cewek lain, semuanya hubungan kakak adik aja. Suamiku? Kamu sama dia udah jadian. Hubungan beneran. Pasti beneran. Yuda, tiket pesawatku udah dipesen. Kok kamu malah dirawat? Ini cewek yang kamu bilang tadi. Ini juga termasuk hubungan beneran. Aku juga ingin merasakan seperti apa rasanya kamu. Harusnya serius. Xiao Yu, aku sudah meninggalkan Hairui dan punya perusahaan sendiri. Kedepannya, kamu bersama aku, tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Aku tahu kamu memperhatikan. Agak tidak serius, tapi kamu lebih perhatian dan lembut dibanding pria lain. Mengerti perasaan wanita. Apakah ini sudah melebihi hubungan normal? Seharusnya tidak.
Kamu kok gak punya ambisi? Sehari tidak ikut campur langsung bikin susah. Ini ibu tiriku. Dia punya orang yang disukai. Tidak ada hubungannya denganku. Aku rasa tidak begitu. Aku bersumpah. Buat apa bersumpah sembarangan? Pria belum menikah, wanita belum menikah. Meskipun kita hubungannya sangat dekat, tidak ada hubungannya dengan dia. Ibu tiri, kurasa mulutmu itu selain untuk makan. Tidak ada gunanya lagi. Kali ini benar-benar tidak ada. Sangga, Aku bersumpah. sudah semua hadir. Dengar baik-baik, kedepannya Yuhan tinggal bersamaku. Dia milikku. Boleh juga Yuhan sudah jelas. Ini pasti serius. Yuga, aku juga suka sama kamu. Tapi aku tidak pantas. Kali ini benar-benar selesai. Jangan bilang lompat ke Sungai Kuning. Meskipun lompat ke kolam asam sulfat, tidak bisa membersihkan namaku. Wenwan, selain hubungan rekan kerja, Belum mengonfirmasi hubungan lain dengan Xiao Yu. benar kan? Seperti aku butuh Yuhan terus jadi asisten pribadiku. Seumur hidup gitu. Jadi ngapain kamu nanya-nanya Yuhan? Sama hubungannya sama kita. Iya, terus hubungan kamu sama Yumin apa sih? Itu Yuhan. Pak Feng, aku nggak ada hubungan apa-apa sama Yuhan. Nuan-nuan. Nak jahat ini gimana sih? Urusan kamu kok ada yang aku nggak tahu. Sayang, ada yang salah sama aku. Kamu kasih tahu aku langsung perbaiki. Kita kan udah janji mau keliling dunia. Tiketnya udah dibeli. Apa-apa bisa kita urus nanti. Lagian Siu kecil. Aku nggak bakal larang kamu main. Asal kamu selalu siap kalau dipanggil aja. Ayo kita pergi. Nanti kamu bisa terus jadi anak muda kaya. Anak muda kayak aku. Cewek itu aku nggak suka. Boleh aku gebukin dia nggak? Aduh, aku nggak mau ngomong. Nggak mau jelasin. Nggak bisa ngambil keputusan apa-apa Nuan-nuan. Nuan-nuan. Songi. Lagi-lagi kamu si jahat. Semua gara-gara kamu. Aku. Aku apa aku? Kamu si parasit nggak berguna. Ngacauin semua hidup aku. Tolong deh. Aku sama kamu nggak sejalan. Jangan fitnah nama baik aku. Kalau bukan karena kamu, Pak Feng nggak bakal dingin sama aku. Kalau bukan karena kamu, Pak Feng nggak bakal ninggalin Hairui. Hidup aku yang udah susah payah bertahun-tahun. Tiba-tiba hancur gitu aja. Kamu si licik. Orang nggak punya malu. Kecoa mati diselokan. Pria parasit yang pantas dihajar. Aku si jahat, aku si kecoa. Aku yang pantas dihajar. Kamu bukan si tua mesum. Kamu bukan si anjing nakal. Bukan aku. Aku anjingnya Pak Feng. Tapi aku pasti bukan si tua mesum. Bukan. Pak Feng adalah segalanya bagiku. Kamu yang merebutnya dariku. Jadi, kamu harus membayar untuk segalanya. Dasar wanita dengki. Kenapa kamu begitu jahat? Hei, kenapa kamu bilang aku orang jahat? Kenapa kamu bilang aku kecoa? Kenapa kamu bilang aku layak dihukum mati? Kamu memang orang jahat. Memang kecoa. Orang jahat, oke. Kalau kamu bilang aku orang jahat, aku akan bertindak seperti orang jahat untukmu. Dah si tua mesum. Mau ngapain? Baiklah kalau kamu mau menghancurkan aku. Mas bicara baik-baik dong. Aku cuma orang kecil. Tidak layak kamu pakai cara tinggi. Jangan begitu. Kasih ruang buat orang lain. Nanti kita bisa ketemu lagi. Apa-apaan ini? Ini bisa bikin greng. Tapi jangan siram asam. Boleh dihina tapi jangan dibunuh. Nuan-nuan anak keluarga Ming sudah ketemu. Keluarga Ming juga senang mereka segera. Aku bisa menikah kapan saja. Kami tidak mau memaksamu. Tapi sebelumnya kamu sudah janji sama mama. Oh iya, pasanganmu itu. Ditutup. Dia diculik sama Songi. Ini yang kamu bilang penculikannya. Bukan katanya mau bersama-sama. Pergi selamatkan suamiku. Selamatkan apaan, lihat mukanya kayak orang jahat. Jangan bilang selamatkan dia. Aku pengen bunuh dia. Yuhan si brengsek ini. Mimpi aja pengen ada hari ini. Tapi aku lebih ngerti dia daripada dirinya sendiri. Beneran. Dia nggak berani. Maksud lo dia diracunin? Lo gimana? Ngeliat apaan sih? Brengsek nggak punya kelas. Aduh, nggak punya ketahanan sama sekali. Mau diselamatin apa nggak? Meski nggak berguna.
Tapi dia tetap cowok yang pernah aku suka. Aku bakal cari cara buat nyelamatin Siu. Songi itu orang lo harus jelasin. Kenapa dia nyulik Yuhan? Iya Kak Chongrong. Kenapa dia nyulik suamiku? Han bukan suamimu. Aku tahu. Dia nggak milik siapa-siapa. Kalau nggak diselamatin dia bakal beneran. Siapa yang bisa nyelamatin dia? Dia bakal jadi miliknya. Kak Chongrong, kenapa Songi nyulik suami kita? Aku tahu ini. Songi SI Supervisor pengen banget ngejar si Feng. Dan si Feng ini pengen banget dapetin Yuhan. Jadi dia cemburu buta. Songi itu macan kertas. Dia nggak bakal berani nyulik Yuhan. Pasti ada orang lain di belakangnya. Yuhan itu orangnya baik hati. Ramah sama semua orang. Siapa yang jahat banget? Itu Yuhan. Udah jangan ribut deh, mending pakai waktu ini. Cepetan mikir siapa lagi yang dia sakiti. Mungkin aja. Bukan Yuge yang nyakitin. Ning Yuan. Yuhan, kita ketemu lagi. Di mana aktor utamaku? Nuan-Nuan, aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak bersalah. Sekarang ngomongin ini. Kayaknya efek obatnya belum hilang. Walaupun efek obatnya kuat. Gak bakal lebih kuat dari tekadku. Sekarang aku baru sadar. Kalau hati udah terisi seseorang, walaupun dikasih cewek sebanyak apapun, dia bakal ngebiarin aja. Udah deh jangan banyak bacot. Mending simpen tenaga buat kabur. Nuan-Nuan. Aku masih pengen ngomong. Waktu itu aku beneran susah. Jangan ngaku-ngaku. Ujung-ujungnya sama aja. Zhao Dagongzi, sudah saya lakukan sesuai perintahmu. Orangnya mana? Tapi aku berhasil melewatinya. Kabur dari bahaya, jaga kehormatanku. Aku gak minta dipuji, cuma pengen tahu. Apa seumur hidup? Kamu gak bakal bisa sama dia. Zhao Hayang betul. Aku tersanjung kalian masih ingat aku. Aku masih Zhao Jiagongzi itu. Kaget gak? Terkejut gak? Ini udah mau ending ya? Kenapa di saat-saat krusial ending, selalu ada aja orang tolol yang bikin ribut? Lo tuh mulutnya selalu nyebelin. Songi si tolol itu. Hal segini aja gak becus ngerjain. Sampai aku harus turun tangan. Kita gak ada masalah sama lo, ngapain sih lo bikin permusuhan? Emang lagi gak ada kerjaan apa mau mati? Nuan sayang, aku kasih tahu ya. Semua yang aku lakukan ini demi kamu. Ini nih aku di sini. Sejak aku lihat kamu kemarin. Aku terus ngawasin kamu. Bukan maksud nama melanjangi kamu. Aku benar-benar tidak suka. Benda yang suka selingkuh ini. Aku tidak ingin melihatmu dihina. Oh, aku mengerti. Ternyata Songi yang memukulku waktu itu. Kamu yang mendorongnya ya? Kalau bukan karena si bocah itu waktu itu, aku sudah mengantarmu ke alam baka. Siapa itu? Kalau berani mengganggu Yuga lagi, aku tidak akan melempar batu bata lagi. Nuan sayang, dua laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan bisa dimakan. Siapa lagi itu? Anak keluarga Zhao menggonggong di tengah malam. Tidak takut ditangkap dan dimakan daging anjing. Xia Shanshan ngapain ikut-ikutan? Bodoh di sini. Kamu tidak bisa melihat bahwa sampah ini tidak menyukaimu. Siapa yang bilang sampah? Ah, ternyata kalian berdua. Satu pelukis, satu tukang masak. Tidak ada yang mau. CAPI tidak API. Lagi pula dia ingin terbang ke dahan pohon Phoenix. Ada ambisi. Jangan menghina suamiku. Landak laut beracun. Anak keluarga Zhao cepat muntahkan. Muntahkan. Muntahkan ini. Nyawa anak keluarga Zhao selamat. Kok bisa sebau ini? Aku membalas keburukan dengan kebaikan. Mengirimkanmu arak siklus 5 biji-bijian. Selesai kena masalah. Kalian cepat pergi. Cepat laporkan ke polisi. Aku tahan pukulan, kuat, cepat pergi. Yuhan, di kehidupan berikutnya cepat cari aku. Aku belum pernah berpasangan resmi denganmu. Pergi bersama-sama. Kalau tidak mengupas udang untuk siapa? Kurasa dia tidak seberani itu. Yu kecil, jangan takut, ada aku. Yuhon, aku di sini, jangan takut. Suami aku takut. Itu aku seharusnya juga takut ya. Aku baik-baik saja. Semua diam. Jangan buru-buru. Kita lagi berdiskusi. Mau pergi bareng gak? Pukul dia. Semuanya penakut.
Menurutku, manfaatkan mereka bertiga. Habisi saja dia. Tempat sepi begini. Carrie sudah tersambi. Gak ada yang tahu. Lalu beli pulau di pantai Bareng. Jauh dari semua masalah. Aduh kalian jangan ribut. Sebelum orang mereka datang, cepat pergi kalian. Malam ini gak ada yang boleh pergi. Wah Tuan Sao. Maaf telat datang. Baru tadi di jalan mampir ke toilet. Kalian pergi dulu. Call me Yang jaga belakang. Wenwan, aku gak suka kamu. Tapi gimana lagi? Di mata Yuhan cuma ada kamu. Jaga baik-baik Yuhan untuk kami. Aduh kalian berdua cewek. Bisa apa sih? Mending kamu aja. Kalau gitu kamu tahan ya. Aku duluan cari polisi buat nyelamatin kalian. Kak Shan, udah lama kita gak berantem seru. Ayo. Sia Shan, aku udah gak suka kamu. Mati aja lu. Sebenarnya kamu gak perlu nurutin aku terus. Kamu selamatkan aku sekali. Kamu jadi penyelamatku seumur hidup. Kalau aku bisa setia kayak kamu, Yuhan gak bakal benci aku. Yuhan gak benci kamu. Dia cuma takut sama kamu. Mending kamu kejar aja dia. Dulu aku juga mikir, gak ada yang gak mungkin. Baru sekarang aku merasa, ada hal yang gak bisa dipaksain. Aku dan kamu tiap hari berantem. Karena gak percaya sama cowok. Tapi apa kita emang gak pantas dapet cinta? Yuhan si brengsek itu. Kamu suka dia apaan sih? Bener terus kamu suka dia apaan? Baru kenal dia berapa hari? Udah mulai bela-belain dia. Ngebantah aku? Kamu malah jadi lebih lembut. Sudahlah, udah cukup, istirahat kerja lagi. Shan Jie sebenarnya nggak sejahat itu. Aku sama dia emang beda dunia. Dia mau gimana ya udah, gak ada hubungannya sama aku. Kamu masih ingat waktu pertama kali aku nyelamatin kamu? Kamu pikir itu cuma kebetulan? Jangan seneng dulu. Ratu aku udah ditentuin. Kalian bisa jadi selir aku. Bodoh amat sama selir kamu. Kalian semua cewek baik. Aku cuma sampah. Gak pantas sama kalian. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kita berempat coba bareng. Cowok brengsek. Oke deh, si brengsek ini pamit dulu. Chongrong Jie, kita beneran nggak ada harapan sama dia ya? Kamu nggak rela sama orangnya? Atau nggak rela nggak ada yang kasih inspirasi? Nggak ada bedanya. Ada bedanya. Aku kangen suamiku. Kayak kangen sama Yuhan. Aku nggak anggap dia pengganti. Kamu pakai dia buat inspirasi nulis. Bukan beneran peduli. Contohnya, kamu aja namanya aja nggak ingat. Kamu juga sama aja. Cuma pengen punya aja. Kamu bener. Aku aja nggak berani ngungkapin perasaan beneran. Kita semua punya tujuan masing-masing. Mungkin yang beneran ngasih hati. Cuma mereka berdua. Hei Kak Feng, serius nggak sih dulu kamu ngajak beli pulau? Dari kuliah sampai sekarang, selalu aku yang ngupasin udang buat dia. Terus baju sama sepatunya juga. Bahkan celana dalamnya, aku yang nyuciin. Termasuk kalau dia suka sama cewek mana. Atau mimpi basahnya gimana, dia pasti cerita habis-habisan ke aku. Terus kenapa dia belum nerima kamu? Kalau bukan karena kalian pada ikut campur, dia pasti udah nerima aku. Soalnya kamu bisa ngupas udang. Jadi dia nerima kamu. Enak juga sih rasanya. Cuma aku yang paling ngerti Yuhan. Dan cuma aku yang bisa ngurus dia dengan baik. Kalian semua. Dia cuma lagi penasaran aja sih. Tahu nggak kenapa dia manggil kamu mama kecil? Ya soalnya dia nggak bisa lepas dari aku. Salah besar. Dia suka udang. Itu karena rasa udangnya sendiri. Bukan karena yang ngupasin. Semoga ke depannya kamu bisa benar-benar ngerti dia. Terus kamu masih mau nempel-nempel sama dia? Tolong bilang ke dia, aku mau nikah. Hei ngapain liatin? Mama kecil kayak kehilangan jiwa. Gak apa-apa. Makan udang aja. Duo. Sebenarnya udah lama aku nggak suka udang bakar. Cuma udah kebiasaan aja. Kamu juga perlu nemuin kesukaanmu sendiri. Sama kebebasanmu. Yuhan. Kamu yakin udah mikir matang-matang? Tanpa aku kamu bahkan gak layak jadi sampah. Kamu cuma tinggal miskinnya aja. Kali ini aku bikin kamu kecewa ya. Aku punya kabar baik. Sama kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Aku kasih tahu kabar baiknya dulu ya. Orang tua kaya aku udah nemuin aku. Selama bertahun-tahun, hari yang disumbangkan ke rumah sakit tidak sia-sia. Mereka melewati darah rumah sakit, dan sampel menemukan saya. Dengan hormat mengundang tuan muda untuk kembali ke rumah. Aku benar-benar kaya sekarang. Selama bertahun-tahun, namun tidak sia-sia. Lalu kabar buruknya. Kabar buruknya adalah, aku harus menikah. Bahkan jika aku tak kenal orang itu. Yuhan.
Yuhan, aku minta maaf. Aku berbohong padamu. Aku sebenarnya orang kaya. Tidak ingin dibatasi di rumah. Aku minai linap kilyar dan memangkan permeni. Sekarang lelucon ini sudah berakhir. Kau baik-baik saja. Maaf kau menikah. Orang yang ingin aku nikahi. Namanya Wenwan. Aku yakin kalian berdua. Ibu kecil. Wenwan tidak tahu untuk menikah. Tuan Ming adalah kamu. Aku mencarimu. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Terima kasih ibu. Nuan. Yuhan, Nuan. Han, Nuan. Menikahlah denganku. Yuhan. Suami Yuhan. Kami juga ingin menikahimu. Mimpi musim semi apa? Beri anak susu bubuk. Di mana masalahnya?